kita wawancara. Tapi kita boleh lepas masker ya, karena kita sudah vaksin dan sudah swab. Silakan. Nah, sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Sinta Iriani, saya selaku Ketua Umum dari Himpunan Mahasiswa D3 Akuntansi dan Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan. Pada hari ini saya ingin meminta waktu Ibu untuk melakukan wawancara. Oke. Boleh? Silakan. Ini Bu, jadi saya mau nanya Bu, untuk apa aja sih kelebihan dari Prodi D3 Akuntansi dan Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan? Oke, pertama tentunya sebelum kita melihat keunggulannya ya, kita harus tahu dulu untuk D3 Akuntansi sendiri itu sudah ada sejak 2001 dan peningkatan jumlah mahasiswanya juga cukup signifikan, mungkin yang Sinta juga tahu ya. Kemudian untuk D4 akuntansinya sendiri itu mulai atau baru ada alhamdulillah tahun ini, semester ini baru dibuka dan sudah resmi dari Dikti itu sudah ada SK-nya. Kemudian keunggulannya sendiri program D3 Akuntansi tentunya program yang bisa menelurkan ahli media di bidang akuntansi keuangan, kemudian audit dan juga dari pajak. Ya, mereka dipersiapkan untuk bisa menjadi seorang tenaga administrasi untuk bisa berada di perusahaan praktek langsung. Untuk kuliahnya lebih banyak praktek dibandingkan dengan teorinya, sehingga insya Allah sesuai dengan kebutuhan dari dunia atau dunia kerja. Untuk sarjana terapan akuntansi perpajakan sendiri, ini juga sama memiliki keunggulan. Tentunya selain perkuliahannya lebih banyak praktek dibandingkan dengan teori, kita juga menyiapkan mahasiswa-mahasiswi sarjana terapan akuntansi ini untuk sesuai keahliannya, kebutuhannya dengan dunia industri dan dunia usaha. Misalnya kami menyiapkan keahliannya tidak hanya dari sisi akuntansi dan perpajakan, tapi bagaimana mereka bisa mengenal teknologi. Jadi perkuliahannya nanti mengenal bagaimana misalnya melakukan pembayaran, perhitungan, perpajakan secara online dan yang lainnya. Jadi perkuliahannya walaupun online, nanti lebih banyak praktek dan lebih mengenal teknologi seperti itu. Nah, jadi untuk pembelajarannya sendiri walaupun online kita tetap mengedepankan tentang praktek. Iya, lebih banyak prakteknya nanti. Jadi walaupun misalnya nanti kita perkuliahannya online seperti yang kamu sekarang rasakan, tetapi tetap saja prakteknya lebih banyak sehingga mahasiswa-mahasiswi tidak kesulitan dalam memahami pembelajaran walaupun secara online. Dan jika nanti melakukan pembelajaran secara offline, kita sudah menyiapkan fasilitas-fasilitas pembelajaran seperti lab misalnya. Kita labnya lengkap, ada lab akuntansi, lab perpajakan, lab komputer akuntansi, dan lab-lab lain yang sudah kita siapkan untuk bisa mengakomodir kebutuhan dari pembelajaran secara praktek. Nah, kalau untuk pembelajaran kan tadi Ibu sudah jelaskan bagaimana ya. Nah, kalau untuk tugas akhirnya itu bagaimana sih Bu untuk baik dari D3 akuntansi maupun dari sarjana terapan akuntansi perpajakan itu? Karena kan perbedaannya beda ya Bu antara D3 dengan sarjana terapan. Iya. D3 akuntansi sendiri saat ini kita melakukan pembelajaran project by learning, ya, project by learning. Artinya mahasiswa D3 akuntansi menyusun tugas akhirnya itu seperti yang mungkin pernah kamu dengar atau kamu lihat, itu kita tidak hanya berbasis pada bagaimana mengungkapkan data-data yang ada di perusahaan, tapi kita sekarang ini meminta mahasiswa-mahasiswi D3 akuntansi untuk coba membuatkan aplikasi secara sederhana untuk UMKM. Misalnya kemarin sudah ada mahasiswa kita membuatkan aplikasi Excel untuk UMKM
membuat laporan keuangannya misalnya seperti itu. Jadi saat ini kalaupun misalnya magang di perusahaan-perusahaan itu sulit, maka kita mengarahkan magang-magang yang dilakukan oleh mahasiswa D3 akuntansi lebih kepada UMKM, sehingga mereka terjun langsung, membuat langsung, menyusun langsung, dan memahami secara langsung. Ini bisa diimplementasikan ketika nanti mereka bekerja atau mereka berusaha misalnya membuat wirausaha sendiri. Ya, jadi kita membekali mahasiswa D3 akuntansi sudah mulai dari pembelajaran, membuat aplikasi sampai dengan mengimplementasikannya sendiri. Untuk mahasiswa D4 tentunya berbeda dengan mahasiswa D3. Kalau mahasiswa D3 itu namanya tugas akhir, sementara mahasiswa D4 itu kalau umumnya disebutnya skripsi. Nah, skripsi yang ada di D4 ini sama, itu menggunakan project juga. Ya, project yang dibuat oleh mahasiswa D4 akuntansi tentunya tidak sesederhana yang D3 akuntansi. Mereka boleh membuat project-project dari perusahaan-perusahaan menengah sampai besar. Ya, jadi tidak hanya mengambil data kemudian menghitung data itu menggunakan perhitungan perhitungan misalnya menggunakan metode-metode atau sistem perhitungan statistik misalnya SPSS atau yang lainnya, tapi kita mengajak mereka untuk membuatkan satu program langsung. Misalnya bagaimana membuat satu program pajak, bagaimana membuat pelaporan akuntansi dan yang lainnya. Ini menggunakan Excel atau menggunakan Android dan yang lainnya. Jadi berharapnya nanti mereka membuat aplikatif atau aplikasi-aplikasi langsung. Ya, akan berbeda dengan hasil yang dibuat oleh mahasiswa sarjana. Ya, dengan yang sarjana terapan itu pasti akan berbeda sekali. Jadi mereka akan membuat satu proyek, di mana proyek itu disusunnya tidak oleh satu orang, tapi kita membuat yang D4 ini proyeknya itu atau TA-nya itu disusun oleh 2-3 orang, kemudian akan menjadi satu proyek yang akan dipresentasikan oleh mereka, dan proyek ini harus bermanfaat dan harus bisa digunakan oleh dunia industri dan dunia usaha pada saat ini. Seperti itu ya Sinta gambaran. Yang masuk ke D3 dan sarjana terapan akuntansi, mereka belajarnya langsung dua, yaitu mereka belajar tentang teori dan juga mereka belajar tentang aplikatif atau aplikasi, praktek-praktek, bahkan tugas akhirnya pun bentuknya nanti project seperti itu. Jadi semoga kedepannya juga mahasiswa paham dengan apa yang mau mereka tuju. Kalau misalnya mereka mau akuntansi, mereka bakal belajar ini. Kalau misalnya harapan mereka akan belajar ini. Iya, yang pasti saat ini memang sarjana terapan itu mungkin masih terasa asing di telinga orang banyak, tetapi percayalah, dengan Anda memilih sarjana terapan akuntansi, Anda memilih program studi yang tepat untuk meningkatkan kemampuan, kompetensi, dan yang sesuai dengan kebutuhan pangsa pasar tentunya. Itu seperti itu, Sinta. Terima kasih Bu. Kali ini saya dapat banyak manfaat yang Ibu tadi sampaikan. Semoga banyak mahasiswa yang tertarik untuk bergabung pada D3 akuntansi maupun sarjana terapan akuntansi. Pastinya. Ya udah Bu, mungkin segitu aja untuk kali ini. Semoga Ibu selalu sehat. Amin ya Allah. Terus sampai ketemu lagi di lain waktu mungkin. Baik ya Sinta, tapi sebelum kita closing saya mengingatkan satu hal ya, bahwa dimanapun Anda kuliah, apapun jurusan yang Anda pilih, cobalah untuk jatuh cinta pada pilihan Anda itu, sehingga itu akan memudahkan Anda beradaptasi, ya. Dan Anda tepat memilih D3 dan sarjana terapan akuntansi. Salam dari saya, salam satu jiwa. Terima kasih ya Sinta. Terima kasih Bu. Sukses untuk kamu, ya. Sampai jumpa lagi dan ingat apa? Salam satu jiwa. Baik, saya akan langsung menjelaskan sarana yang pertama, yaitu ruang kelas. Ruang kelas ini merupakan sarana belajar bagi mahasiswa dan mahasiswi di mana mahasiswa dan mahasiswi melaksanakan perkuliahan sehari-hari. Yang kedua, ruang lembaga sertifikasi profesi yang biasa kita sebut LSP, di mana ruangan ini khusus untuk semester 4 ke atas. Yang ketiga, ruangan Kaprodi.
yang mana ruangan ini khusus untuk Ketua Program Studi D3 Akuntansi yaitu Ibu Dr. Iin Rosini SE, MSI, CSRS, CFA, CFRM, CAP. Yang keempat, ruang dosen yang berisikan dosen-dosen D3 Akuntansi Universitas Pamulang. Kelima, yaitu ruang admin. Ruangan yang berkaitan dengan administrasi dan surat menyurat yang akan dibantu oleh Mbak Tini dan Mas Budi. Keenam, ruang Wakaprodi, yang mana ruangan ini khusus untuk Wakil Ketua Program Studi D3 Akuntansi yaitu Ibu Husnul Khotimah SEMM CAP. Yang ketujuh, yaitu taman yang berada di depan gedung Unpam Victor. Selanjutnya ada parkiran lantai 6 yang berada di sebelah kiri gedung B. Selanjutnya ada kantin sebagai pusat mahasiswa untuk menghabiskan waktu istirahatnya. Selanjutnya Unpam memiliki fasilitas umum yaitu berupa Masjid Darul Ulum. Lalu program studi D3 Akuntansi memiliki organisasi mahasiswa atau yang sering kita sebut Himpunan Mahasiswa D3 Akuntansi. Hima D3 Akuntansi ini merupakan wadah aspirasi untuk menyalurkan ide yang dimiliki oleh mahasiswa.